Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman mistis dari pendaki Gunung Arjuno, di mana waktu itu dia ini diperlihatkan alam gaib. Untuk cerita lebih lengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Tokoh dalam cerita ini adalah Ririn. Berawal dari sebuah ajakan untuk mendaki gunung. Waktu itu di sekolah, Ririn dan 3 temannya, mereka sedang nongkrong pada jam istirahat. Berhubung beberapa hari ke depan ada liburan tanggal merah, sambil nongkrong mereka membahas kemana mereka akan mengisi waktu liburannya nanti. Nah, dalam bahasannya itu, salah satu teman cowoknya Ririn yang bernama Anto nyeletuk. Gimana kalau kita coba mendaki gunung? Anto bilang begitu karena kebetulan ada temannya PA yang mempunyai agenda untuk mendaki ke Gunung Arjuno. Jadi niat Anto, dia ingin mengajak mereka bergabung. Ririn ragu dengan tawaran si Anto, karena sebelumnya mereka ini belum ada yang pernah mendaki gunung. Tapi setelah cukup lama berunding, akhirnya mereka menyetujui ajakan si Anto itu. Karena di sisi lain, mereka tidak sendiri dan ada teman-temannya si Anto. Setelah semuanya sudah setuju, keesokan harinya Anto memberi kabar bahwa pendakian akan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember tahun 2017. Beberapa hari sebelum hari keberangkatan, Ririn mencari informasi tentang Gunung Arjuno yang akan dihadaki nanti. Mulai dari jalurnya gimana, butuh waktu berapa hari untuk mendakinya, dan apa saja peralatan yang dibutuhkan untuk mendaki gunung. 1 hari sebelum hari pemberangkatan, Ririn meminta izin pada ibunya untuk besok dia pergi mendaki gunung. Ibunya Ririn sempat melarang Ririn untuk berangkat, karena menurut ibunya besok adalah hari di mana Ririn ini akan mengalami apes. Kenapa bisa begitu? Khusus kalian yang dari Jawa, pasti sudah sering mendengar istilah hari baik, hari buruk, hari sial, hari naas, dan istilah semacamnya. Hari-hari tersebut biasa digunakan untuk memperhitungkan kapan waktu yang tepat untuk berpergian. Di kalangan masyarakat Jawa, primbon hari naas merupakan salah satu hal yang populer. Hari naas dipercaya merupakan hari di mana seseorang sedang dalam keadaan yang paling lemah. Tidak jarang, beberapa orang memanfaatkan hari naas ini untuk sebuah niat yang buruk, seperti mencelakainya atau mengirim guna-guna. Maka dari itu, sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa sebaiknya mereka tidak pergi keluar rumah pada waktu hari naas mereka tersebut. Selain berpergian, dianjurkan pula untuk tidak memulai suatu usaha, membangun rumah, dan hal lainnya di hari yang dipercaya kurang baik tersebut. Nah, hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal negatif pada hari tersebut. Apalagi, pada hari naas seseorang berada pada titik lemahnya, yang dapat meningkatkan resiko kejadian buruk yang tidak diinginkan. Memang, sebagian orang tidak mempercayai tentang perhitungan primbon hari naas ini. Namun sebagian masyarakat Jawa, mereka masih memegang teguh adat dan perhitungan hari-hari tersebut. Mereka pada dasarnya tidak ingin melawan ketentuan alam semesta ini. Namun, bagaimanapun juga, semuanya kembali pada diri kita masing-masing, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, kita kembali ke cerita. Karena tidak tega melihat Ririn yang sepertinya ingin pergi bersama teman-temannya, akhirnya ibunya Ririn memberi izin, tapi dengan satu catatan, yaitu jangan lupa meninggalkan sholat dan meminta perlindungan pada Tuhan dalam keadaan apapun. Mendengar itu, Ririn senang banget karena ibunya sudah memberinya izin. Singkat cerita, hari Sabtu sore, mereka janjian bertemu di rumahnya Anto. Sebelum berangkat, Ririn berpamitan sama ibunya. Dan tidak lupa, ibunya Ririn mengingatkan Ririn agar selalu berhati-hati dan jangan lupa sholat. Setelah berpamitan,
Dia segera mengendarai motornya menuju ke rumah Anto. Sesampainya di sana, terlihat Bayu dan Cici sudah sampai terlebih dahulu. Bayu dan Cici adalah teman sekampusnya Ririn. Di rumah Anto, mereka mempersiapkan perbekalan yang akan dibawanya. Karena mereka ini masih dibilang pemula, jadi mereka tidak membawa perbekalan terlalu lengkap. Tapi itu tidak masalah, karena teman-temannya Anto sudah siap dengan perbekalan lengkap. Setelah perbekalan dirasa siap, mereka langsung gas menuju ke titik kumpul untuk bergabung dengan teman-temannya Anto. Ririn meninggalkan motornya di rumah Anto. Dia berboncengan dengan Anto. Sedangkan Cici, dia berboncengan dengan Bayu. Setelah bergabung dengan teman-temannya Anto yang bernama Mas Tio dan Mas Yahya, mereka langsung gas menuju ke basecamp Gunung Arjuno via Tretes. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di basecamp. Mereka sampai di basecamp sekitar pukul 7 malam. Sesampai di basecamp, Mas Tio dan Mas Yahya melapor ke pos pendaftaran. Setelah itu Mas Tio memberi arahan pada mereka berempat tentang medan yang akan ditempuh dalam pendakian kali ini. Dan Mas Tio, dia juga berpesan agar jangan ada yang berpisah dari rombongan dalam kondisi apapun. Setelah briefing singkat itu, perjalanan dimulai dengan posisi Mas Tio di paling depan dan Mas Yahya di paling belakang. Di awal-awal perjalanan, masih belum ada yang aneh, hingga sampailah mereka di pos 2. Karena waktu sudah larut malam, Mas Tio mengajak mereka untuk bermalam di pos 2 dan melanjutkan perjalanan ini besok. 2 tenda didirikan dengan posisi berhadapan. Tenda 1 ditempati mereka yang cowok, sedangkan tenda satunya ditempati mereka yang cewek. Di malam pertama ini masih belum ada kejadian mistis. Mereka camp seperti biasa untuk menunggu besok. Keesokan harinya, sekitar jam 8 pagi, mereka melanjutkan perjalanan. Nah, di perjalanan kali ini, Ririn mulai merasa ada yang memberatkan perjalanannya. Dia merasakan kalau badannya ini terasa berat banget dan ngantuk. Hingga beberapa kali dia meminta untuk break dan tidur di jalan. Dalam keadaan yang seperti itu, dalam hati Ririn sempat ngedumel tuh. Dia kesel sama Anto. Tahu gini kemarin aku gak ikut. Ya memang sih, dalam keadaan yang seperti itu, pasti semua orang akan sepemikiran dengan Ririn. Tapi biasanya, kalau sudah sampai di puncak, mereka bakal ketagihan untuk mendaki lagi. Tapi tidak dengan Ririn. Karena saking sering breaknya itu, mereka baru bisa sampai di pos 3 sore hari. Karena semakin lama tubuh Ririn semakin merasa capek, di pos 3 mereka istirahat lumayan lama. Seakan Ririn ini sudah tidak kuat lagi kalau harus lanjut berjalan. Sore itu Ririn menyempatkan dirinya untuk tidur, dengan tujuan agar kondisinya bisa fit lagi. Setelah kurang lebih 1 jam kemudian, dia bangun. Tapi yang dirasakan Ririn masih sama. Badannya ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Ririn bilang sama Anto, "Tok, kita camp di sini aja ya. Aku capek banget." Lalu Anto menjawab, "Bentar ya, aku bilang sama Mas Tio." Kemudian Anto bilang sama Mas Tio, tapi Mas Tio tetap mengajak mereka untuk lanjut jalan. Dengan tujuan, nanti campnya di Lembah Kijang aja, biar besok summitnya gak kejauhan. Dengan terpaksa, Ririn berdiri dari tidurnya dan mengumpulkan semua tenaganya untuk lanjut berjalan. Seringkali teman-temannya Ririn memberi dia semangat. Sekitar jam 6 sore, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan menuju Lembah Kijang itu, Ririn merasa ngantuk lagi. Dan kali ini rasa ngantuk itu lebih hebat dari sebelumnya. Sampai-sampai, sesekali Ririn ini jalan sambil merem. Ini aneh. Padahal tadi di pos 3, dia sudah tidur cukup lama. Tapi kenapa sekarang masih juga terasa ngantuk? Dia terus memaksakan diri untuk tetap berjalan, walaupun pelan. Sesampainya di Lembah Kijang, Ririn merasa lega, karena setidaknya dia bisa beristirahat lebih lama lagi di sini. Tenda didirikan dengan posisi berhadapan, sama seperti sebelumnya. Setelah tenda sudah berdiri, teman-teman yang lainnya memasak makanan. Sedangkan Ririn
dia langsung mengambil posisi untuk tidur. Tidak lama tidur, Ririn dibangunkan Anto untuk mengajaknya makan. Dengan keadaan yang masih ngantuk, Ririn bangun untuk makan. Nah, ketika makan bareng di luar tenda, Ririn ini melihat ada banyak sekelebatan bayangan hitam di sekitarnya. Jadi bayangan itu seperti orang yang mondar-mandir mengitari tenda mereka. Tapi Ririn tidak begitu memperdulikannya, karena dia menganggap mungkin itu karena efek dia dalam keadaan ngantuk. Setelah makan, Mas Tio mengajak mereka untuk segera istirahat, karena besok pagi mereka masih ada perjalanan summit ke puncak. Ririn kembali ke dalam tenda untuk tidur lagi. Nah, dalam tidurnya ini, Ririn merasa seperti sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah dia datangi. Jadi dia ini merasa antara mimpi dan nyata. Tapi yang jelas, ini terasa sangat nyata. Jadi, waktu itu bangun-bangun Ririn ini sedang berada di sebuah gubuk kecil. Merasa tempat ini asing baginya, Ririn langsung duduk dan memperhatikan keadaan sekitar. Yang di situ terdapat banyak banget orang yang berjalan mondar-mandir seperti tanpa tujuan. Kondisi waktu itu sedikit berkabut dengan suasana yang remang-remang. Di sini Ririn bingung, dia sedang berada di mana. Dia beranjak berdiri dan berjalan meninggalkan gubuk kecil itu untuk mencari teman-temannya. Dia jalan ke sana kemari, tapi dia tidak bertemu dengan teman-temannya. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, dari kejauhan Ririn melihat ada sebuah bangunan yang sangat besar dan megah, layaknya sebuah istana. Melihat itu pelan-pelan Ririn berjalan ke sana. Tapi baru beberapa langkah dia berjalan menuju ke sana, tiba-tiba ada yang memegang pundaknya dari belakang. Spontan Ririn kaget, lalu dia nengok ke belakang. Ternyata yang memegang pundaknya itu adalah seorang laki-laki parubaya dengan pakaian khas Belanda. Laki-laki itu seakan melarang Ririn untuk mendekati istana itu. Melihat keberadaan laki-laki itu, Ririn bertanya, "Maaf Pak, saya sedang berada di mana ya?" Tapi laki-laki itu tidak menjawab apapun. Dia hanya menggelengkan kepalanya, kemudian pergi meninggalkan Ririn. Ririn mencoba mengikuti laki-laki itu, tapi laki-laki itu jalannya cepat banget, hingga akhirnya Ririn kehilangan jejak. Ririn semakin bingung dengan keadaan ini. Dia kembali ke gubuk tempat awal mula dia bisa sampai di sini. Sesampai di gubuk itu, ada seorang nenek-nenek yang tidak begitu tua. Dia sedang membawa ember. Nenek itu sedang duduk di gubuk tersebut. Ririn mendatangi nenek itu untuk bertanya. Tapi sebelum Ririn sampai di tempat itu, nenek itu tiba-tiba pergi. Ririn berteriak memanggilnya. "Nek, Nek, tunggu Nek, saya mau tanya." Tapi nenek itu tidak mendengarkan teriakan Ririn, malah jalannya semakin cepat. Sepertinya semua orang yang ada di sini tidak ada yang mau peduli dengan Ririn. Karena tidak tahu harus berbuat apa, Ririn terduduk lemas di gubuk tersebut, sambil dia memperhatikan orang-orang yang berjalan mondar-mandir di sekitarnya. Setelah cukup lama duduk, Ririn merasa ngantuk. Dia bersandar di tiang kayu dari gubuk tersebut, hingga akhirnya Ririn tertidur. Tidak lama dia tidur, Ririn merasa seperti ada yang memanggilnya. Mendengar itu Ririn bangun. Setelah bangun, Ririn melihat dia sedang dikelilingi beberapa orang, yang orang-orang itu semuanya menatap ke arah Ririn. Ririn hanya terduduk melihat orang-orang itu. Terlihat orang-orang itu sepertinya sedang berbicara dengan Ririn, tapi Ririn tidak bisa mendengar suara mereka. Lalu, sayup-sayup terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran di telinganya, dibarengi dengan suara orang-orang yang memanggil nama Ririn. Setelah ayat suci itu sudah selesai dilantunkan, Ririn sadar kalau ternyata orang-orang yang mengelilinginya itu adalah teman-temannya, yang tidak lain adalah Anto, Cici, Bayu,
Mas Tio, dan Mas Yahya. Melihat kalau itu adalah teman-temannya, Ririn langsung memeluk Cici dengan keadaan yang gemeteran. Dia ketakutan hebat. Kemudian, Cici bertanya pada Ririn, "Rin, kamu kenapa? Kamu habis dari mana?" Kenapa Cici bertanya seperti itu? Karena waktu itu Ririn tidak sedang berada di tenda. Dia berada di bawah pohon yang tidak jauh dari tendanya. Mendengar pertanyaan itu, Ririn tidak menjawab apapun. Dia hanya menggigil sambil menutupi kedua matanya. Lalu Mas Tio menggandeng Ririn untuk kembali ke tenda. Sesampai di tenda, Cici memberinya segelas air minum. Setelah meminum beberapa teguk air, Ririn merasa sedikit tenang. Tapi dia masih terbayang-bayang tempat barusan. Ternyata, pagi itu sudah menunjukkan jam setengah 6 pagi. Karena pagi itu mereka akan summit, jadi mereka semua bangun. Tapi setelah bangun, teman-temannya Ririn ini tidak melihat Ririn berada di tenda. Setelah dicari-cari, taunya Ririn sedang berada di bawah pohon dengan keadaan yang seperti ini, seperti orang linglung. Kejadian itu membuat suasana menjadi mistis, hingga niat mereka untuk summit hampir batal. Mereka berunding apakah perjalanan summit tetap dilanjutkan atau tidak. Karena nanggung sudah sampai di sini, Mas Tio memberi usul. Dia meminta pada Yahya agar mengajak yang lain untuk summit, sedangkan Mas Tio, dia berniat untuk menjaga Ririn di tenda. "Kalian semua yang mau summit silahkan ikut sama Mas Yahya. Aku di sini aja jagain Ririn, sekalian masak buat kalian nanti," ucap Mas Tio. Akhirnya, Bayu dan Cici berangkat ikut Mas Yahya ke puncak, tapi tidak dengan Anto. Dia memilih untuk menemani Mas Tio menjaga Ririn di tenda. Mereka bertiga, yaitu Mas Yahya, Bayu, dan Cici, kemudian berangkat summit. Nah, di tenda, Mas Tio menanyakan tentang apa yang dialami Ririn, hingga dia jadi seperti ini. Ririn menceritakan tentang apa yang dilihatnya barusan kepada Mas Tio dan Anto. Dan menurut Mas Tio, yang dilihat Ririn itu semua adalah hal gaib, alias alam lain yang tidak kasat mata. Jadi, Ririn ini tidak tahu awal mulanya dia bisa sampai ke alam gaib. Tahu-tahu, pas dia tidur tiba-tiba sudah berada di sana. Itu rasanya seperti mimpi, tapi terasa nyata. Kalaupun mimpi, tidak mungkin tiba-tiba pagi itu Ririn tidak berada di tenda, tapi berada di bawah pohon. Untungnya, waktu itu Mas Tio membacakan ayat suci Al-Quran di dekat telinganya Ririn, hingga akhirnya Ririn sadar. Mungkin ini ada hubungannya dengan apa yang sudah dikatakan ibunya Ririn sebelumnya, bahwa hari itu adalah hari di mana Ririn sedang berada di titik lemahnya, di mana hari itu adalah hari naas bagi Ririn, sehingga makhluk gaib akan sangat mudah membawa Ririn ke alamnya. Siang itu, ketika temannya sudah kembali dari puncak. Setelah kembali dari puncak, mereka makan, kemudian berkemas, dan kembali turun siang itu juga. Di perjalanan turun, mereka tidak ada kendala apapun hingga sampai di base camp. Sesampai kembali di rumah, Ririn tidak berani menceritakan tentang apa yang sudah dialaminya di gunung itu kepada ibunya, karena dia takut dimarahi. Yang penting, sekarang Ririn bisa kembali pulang dengan selamat. Dan itu semua menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Ririn. Nah, itu tadi adalah pengalaman horor yang dialami oleh Ririn ketika dia mendaki ke Gunung Arjuno. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.